Srimati Kunti berkata, "Oh Krishna, hamba bersujud kepada Anda karena Anda berkepribadian pertama dan Anda tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat dunia material. Anda berada di dalam dan di luar segala sesuatu, namun Anda tidak dapat dilihat oleh semua orang. Oleh karena Anda di luar jangkauan indera-indera yang terbatas, maka untuk selamanya Anda menjadi unsur dan tidak dapat disalahkan, yang ditutup oleh tirai tenaga yang menyebabkan khayalan. Anda tidak dapat dilihat oleh orang bodoh. Ini persis seperti pemain sandiwara yang sudah mengenakan pakaian sebagai pelakon, sehingga ia tidak dapat dikenal. Anda sendiri turun untuk menyebarkan ilmu pengetahuan rohani bakti ke dalam hati para rohaniawan yang sudah maju dan orang yang berangan-angan, yang disucikan karena mereka dapat membedakan antara alam dan kerohanian. Jadi, bagaimana kami kaum wanita dapat mengenal Anda secara sempurna? Karena itu, perkenankanlah hamba bersujud dengan hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah menjadi putra Basudewa, yang menyenangkan hati Dewaki, putra Nanda dan gembala sapi lainnya dari Vrindavana, yang memberikan semangat kepada sapi dan indera-indera. Oh Tuhan, hamba bersujud dengan hormat kepada Anda. Pinggul Anda ditandai lesung yang mirip bunga padma. Anda selalu dihiasi kalungan-kalungan bunga padma. Kerdipan mata Anda sesejuk bunga padma, dan kaki Anda dihiasi garis-garis serupa bunga-bunga padma. Oh Sikesa, penguasa indera-indera dan penguasa segala penguasa, Anda sudah membebaskan ibu Anda Dewaki yang telah lama dipenjarakan dan disiksa oleh Raja Kamsa yang iri hati, dan Anda sudah membebaskan hamba dan anak-anak hamba dari rangkaian bahaya yang senantiasa mengancam. Krishna yang hamba cintai, Anda telah melindungi kami terhadap kue yang berisi racun, kebakaran yang besar, raksasa-raksasa, sidang yang kejam, penderitaan selama masa pengasingan di hutan, dan peperangan tempat panglima-panglima besar bertempur. Sekarang Anda sudah menyelamatkan kami dari senjata Aswatama. Hamba harap supaya segala malapetaka tersebut terjadi berulang kali, supaya kami dapat melihat Anda berulang kali. Sebab dengan melihat Anda, berarti kami tidak akan melihat lagi kelahiran dan kematian yang terjadi berulang kali. Oh Tuhan yang hamba muliakan, Anda sudah didekati, tetapi hanya oleh orang yang sudah tidak berminat lagi melakukan kegiatan duniawi. Orang yang sedang menempuh jalan kemajuan duniawi dan berusaha memperbaiki dirinya dengan dilahirkan dalam keluarga yang dihormati, kekayaan yang mewah, pendidikan tinggi, dan badan yang cantik atau tampan. Ia tidak dapat mendekati Anda dengan perasaan yang tulus ikhlas. Hamba bersujud kepada Anda yang menjadi milik orang yang miskin secara material. Anda tidak mempunyai hubungan apapun dengan perbuatan dan reaksi-reaksi sifat-sifat alam material. Anda berpuas hati di dalam diri Anda. Karena itu, Andalah yang paling lemah lembut dan Andalah penguasa para pengikut filsafat monisme. Oh Tuhan yang hamba muliakan, hamba menganggap Anda sebagai waktu yang kekal, yang maha kuasa, yang tidak mulai maupun berakhir, yang maha ada. Dalam membagikan karunia, Anda bersikap yang sama terhadap semua makhluk hidup. Perselisihan antara para makhluk hidup disebabkan oleh hubungan di dalam masyarakat. Oh Tuhan, tidak ada orang yang dapat mengerti kegiatan rohani Anda yang kelihatannya seperti kegiatan manusia, dan karena itu mengelirukan. Anda tidak mempunyai objek kasih sayang khusus, dan Anda tidak mempunyai objek rasa iri. Orang hanya membayangkan bahwa Anda berat sebelah. Tentu saja hal itu membingungkan, wahai nyawa alam semesta, yaitu bahwa Anda bekerja walaupun Anda tidak giat, dan bahwa Anda dilahirkan, walaupun Anda adalah daya hidup dan tidak dilahirkan. Anda sendiri turun di tengah-tengah binatang, manusia, resi, dan ikan. Memang hal ini membingungkan. Krishna yang hamba cintai,
Yasoda mengambil tali untuk mengikat Anda pada waktu Anda berbuat kesalahan, dan matamu yang ketakutan penuh air mata yang membasahi hiasan obat kecantikan dari matamu. Anda ketakutan, walaupun kepribadian rasa takut kepadamu. Hamba bingung melihat kejadian ini. Beberapa orang mengatakan bahwa yang tidak dilahirkan sudah dilahirkan untuk memuji kebesaran raja-raja yang baik, dan orang lain mengatakan bahwa beliau lahir untuk menyenangkan Maharaja Yadu, salah seorang di antara penyembah-penyembah yang paling Anda cintai. Anda muncul di dalam kerajaan Maharaja Yadu, seperti kayu cendana muncul di bukit-bukit Malaya. Krishna yang hamba cintai, Yasoda mengambil tali untuk mengikat Anda pada waktu Anda berbuat kesalahan, dan matamu yang ketakutan penuh air mata yang membasahi hiasan obat kecantikan dari matamu. Anda ketakutan, walaupun kepribadian rasa takut kepadamu. Hamba bingung melihat kejadian ini. Orang lain mengatakan bahwa oleh karena Wasudewa dan Dewaki berdoa supaya Anda turun, Anda sudah lahir sebagai putra mereka. Tentu saja Anda tidak dilahirkan, namun Anda lahir demi kesejahteraan mereka dan untuk membunuh orang yang iri kepada para dewa. Orang lain berkata bahwa dunia sangat sedih karena memikul beban yang terlalu berat, bagaikan kapal di lautan, sehingga Brahma, putramu berdoa supaya Anda turun, dan karena itulah Anda sudah muncul untuk mengurangi kesulitan itu. Namun orang lain mengatakan bahwa Anda muncul untuk menghidupkan kembali bakti yang terdiri dari mendengar, ingat, menyembah, dan sebagainya, supaya roh-roh yang terikat yang sedang menderita kesengsaraan material dapat mengambil manfaat dan memperoleh pembebasan. Oh Krishna, orang yang senantiasa mendengar, memuji, dan membacakan kegiatan rohani Anda, atau bersenang hati apabila orang lain melakukan demikian, pasti melihat kaki Padma Anda, satu-satunya yang dapat menghentikan kelahiran dan kematian yang dialami berulang kali. Oh Tuhan yang hamba muliakan, Anda sendiri sudah melaksanakan semua tugas. Apakah Anda meninggalkan kami pada hari ini? Walaupun kami sepenuhnya bergantung kepada karunia Anda, dan tiada orang lain lagi untuk melindungi kami sekarang, pada waktu semua raja membenci kami. Seperti halnya nama dan kemasyuran badan tertentu habis ketika roh yang hidup keluar dari badan itu. Begitu pula kalau Anda tidak memandang kami, maka segala kemasyuran dan kegiatan kami, beserta para Pandawa dan para Yadu, akan segera berakhir. Oh Gadadara, kerajaan kami saat ini sedang ditandai oleh kaki-kaki Anda. Oleh karena itu, kelihatannya sangat indah. Tetapi apabila Anda berangkat, kerajaan kami tidak akan menjadi seperti itu lagi. Semua kota dan desa ini makmur dalam segala hal karena tumbuh-tumbuhan dan padi-padian dalam jumlah yang berlimpah. Pohon-pohon penuh buah-buahan, sungai-sungai mengalir, bukit-bukit penuh mineral, dan lautan penuh kekayaan. Ini semua disebabkan karena Anda memandang benda-benda itu. Oh penguasa alam semesta, nyawa alam semesta, oh kepribadian bentuk alam semesta, karena itu, mohon memutuskan ikatan kasih sayang hamba kepada sanak keluarga hamba, yaitu para Pandawa dan para Wresni. Oh penguasa madu, seperti halnya sungai Gangga senantiasa mengalir ke laut tanpa halangan, perkenankanlah hati hamba senantiasa tertarik kepada Anda, tanpa dialihkan kepada siapapun yang lain. Oh Krishna, oh sahabat Arjuna, yang paling terkemuka di antara keturunan Wresni, Andalah yang membinasakan partai-partai politik yang menjadi unsur-unsur yang mengganggu di bumi ini. Kewibawaan Anda tidak pernah merosot. Anda pemilik tempat tinggal rohani, dan Anda turun untuk menghilangkan duka cita sapi-sapi, para Brahmana dan para penyembah. Anda memiliki segala kesaktian batin, dan Anda menjadi guru untuk seluruh alam semesta. Andalah Tuhan yang Maha Esa, dan hamba bersujud dengan hormat kepada Anda.